Balik lagi bareng gue Adam Harith. Seperti biasa, karena sekarang ini adalah bulan Juni, gue akan membahas tentang satu batu, yaitu adalah Alexandrite Chrysoberyl. Jadi jangan kemana-mana, stay tune karena gue akan langsung masuk pembahasan tentang itu. Tapi sebelum itu semua, gue harap jaga kesehatan kalian agar kita selalu fit. Oke? Mungkin bagi sebagian orang udah tahu dong batu Chrysoberyl. Nah, Chrysoberyl ini memiliki satu varian langka ya yang memiliki fenomena berubah warna atau warnanya bisa berubah dari lampu putih ke lampu kuning, dari daylight ke incandescent light, oke? Dan itu disebut Alexandrite Chrysoberyl. Apa yang menyebabkan Chrysoberyl ini bisa berubah warna? Yaitu adalah adanya kehadiran elemen kromium dalam batu tersebut. Oke, paham sampai di sini ya. Jadi varian Chrysoberyl yang memiliki kromium itu dapat berubah warna dan disebut sebagai Alexandrite Chrysoberyl. Nah, tapi sebelum gue masuk tentang detail tentang Alexandrite Chrysoberyl ini, ada baiknya kalau kita tahu sedikit soal sejarah dari Alexandrite Chrysoberyl ini. Kenapa kok bisa dinamain Alexandrite? Kenapa nggak Chrysoberyl aja atau apa gitu kan? Jadi usut punya usut, ternyata nama Alexandrite Chrysoberyl itu pertama kali diberikan oleh Yong Alexander kedua atau Kaisar Rusia pada tahun 1800-an ya. Tepatnya ketika Alexandrite Chrysoberyl ini ditemukan pada tahun 1830 di Ural Mountains, Rusia ya. Jadi itu adalah lokasi pertama kali Alexandrite ditemukan. Oke, itu dia sejarahnya. Nah, sekarang kita masuk ke bagaimana sih Alexandrite Chrysoberyl itu. Oke. Alexandrite Chrysoberyl adalah ketika varian Chrysoberyl ini berubah warna dari hijau di daylight. Daylight itu kayak lampu sehari-hari, lampu putih, cahaya putih atau cahaya matahari gitu ya, daylight ya. Warna hijau di daylight menjadi merah di incandescent light atau lampu kuning atau cahaya kuning. Jadi dari hijau ke merah ya. Bagaimana presentasi perubahan warnanya? Apakah harus sempurna hijau ke merah? Enggak juga ya kan. Selama ada perpaduan dua warna itu, perpaduan dua perubahan itu tidak masalah. Misalnya green berubah menjadi sedikit kemerah-merahan juga bisa. Oke, green menjadi sedikit ke purplish yang mengandung merah juga bisa. Paham sampai di sini ya. Tapi warna perubahan yang paling top itu disebutnya dari hijau ke salmon red atau merah seperti layaknya merah salmon, daging salmon, mungkin seperti itu diartikannya ya. Tetapi pada perkembangannya saat ini, mengingat semakin langkanya Alexandrite Chrysoberyl yang sesungguhnya yang benar-benar berubah sempurna dari hijau ke merah, saat ini banyak beredar Chrysoberyl bahkan yang berubah bukan menjadi merah juga disebut Alexandrite oleh sebagian pihak ya. Nah, perubahan-perubahan yang sejatinya sebetulnya kurang bisa disebut Alexandrite ini memicu kontroversi. Kenapa begitu? Gue akan coba jabarkan beberapa sedikit aja gitu ya. Salah satu pihak yang menentukan standarisasi Alexandrite ini adalah GIA. Betul? Ketika gue belajar di GIA tahun 2010 di sekolah, GIA dengan tegas mengatakan bahwa Alexandrite harus berubah dari hijau ke merah. Atau setidaknya mengandung dua warna dasar itu ketika berubah. Oke? Tetapi belakangan ini gue menemukan kasus atau gue menemukan bukti bahwa ternyata GIA loh ini yang menentukan standar itu juga memberikan Alexandrite terbalik. Gue kayak patung ini. Alexandrite ini juga memberikan color change atau memberikan nama Alexandrite untuk Chrysoberyl yang berubah hanya dari hijau ke orange-orangean gitu. Ngerti nggak? Padahal itu udah menyalahi aturan yang mereka tetapkan sendiri. Kalau gue lihat mungkin berhubung Alexandrite yang sesungguhnya semakin langka, ya mereka memutuskan ya udah deh selama mengandung kromium dan ada sedikit faint color change atau sedikit perubahan, ya itu bisa disebut Alexandrite. Mbak gue. Ini ada yang pakai ini siapa ya? Vakum. Ada yang vakum gimana ya? Bokap gua. Aduh. Ada adunya lagi. Udah lah. Aduh, gimana tadi Pak? Kacau nih. Oke. Nah, itu tadi baru persoalan dari GIA, oke? Ada lagi persoalan lain nih yang lebih parah lagi menurut gua. Ketika sebenarnya Alexandrite itu sama sekali nggak berubah warna.
tapi tetap ditulis Alexandrite. Oke, padahal perubahannya hanya ya dari hijau, dari batu yang udah yellowish green warnanya di center orange jadi ke orange orenan ya. Itu kan bukan color change namanya, itu namanya color shift. Gua ambil contoh, lu lihat lu boleh lihat kulit lo atau lu lihat tembok putih, lu center kuning jadi kuning, Pak. Betul nggak? Apakah tembok juga color change? Oh, tentu tidak. Apakah tangan color change? Tentu tidak. Terus kenapa itu batu disebut color change? Itu kan artinya salah. Itu adalah pembodohan publik yang harus diluruskan gitu. Jadi itu ya. Karena pada dasarnya perubahan warna itu harus dari entah itu warm color ke cool color atau sebaliknya gitu. Kalau samar-samar selama masih ada perubahan masih oke ya. Tapi jangan yang seperti tadi yang warna apa batu udah yellow green center kuning jadi ke kuning-kuning atau ke orange sedikit dikatakan color change. Itu menurut gue itu salah besar gitu ya. Oke, setelah tadi kita udah bahas soal bagaimana Alexandrite seharusnya Alexandrite itu, sekarang kita bahas bahwa Alexandrite itu ada juga yang memiliki fenomena cat's eye. Bahkan itu terkenal banget ya, jadi cat's eye Alexandrite. Ketika batu Alexandrite itu memiliki inklusi needles atau silk ya yang membentang sehingga ketika di senter lampu itu membentuk satu tali atau cat's eye yang banyak dikenal orang sebagai mata kucing. Bentuk cat's eye ya. Jadi itu dia, ada cat's eye Alexandrite, ada juga Alexandrite cutting seperti biasa. Batu Alexandrite ini memiliki kekerasan yang cukup tinggi yaitu 8,5. Jadi kalian nggak usah khawatir, ini batu yang cukup keras, cukup tahan gitu untuk dipakai sehari-hari gitu kan. Mengenai harga juga Alexandrite ini harganya mahal banget ya. Alexandrite yang sesungguhnya ya itu punya harga gitu, punya nilai gitu. Nah, oke, sekarang kita bicara tentang asal-usul Alexandrite chrysoberyl atau di mana Alexandrite ini sekarang ditemukan. Kalau tadi kita bicara pertama kali ditemukan itu di Ural Mountain, Rusia, ya, makanya yang digunakan oleh Alexander kedua, yaitu Kaisar Rusia saat itu. Nah, kalau sekarang ini mayoritas atau majority dari Alexandrite ini ditemukan di Brazil. Brazil terkenal memiliki varian Alexandrite yang sempurna banget perubahan dari hijau ke merah atau ke purple-nya itu ya. Lalu selain Brazil ada juga Sri Lanka pastinya. Lalu juga ada di Afrika Timur. Deposit-deposit yang ditemukan saat ini itu memang banyak, kualitasnya lumayan ya gitu ya. Warnanya juga bagus, tetapi kalau dari cerita-cerita nih yang gue dapat, Alexandrite yang ditemukan saat ini itu masih belum dapat menyamai Alexandrite yang pertama kali ditemukan di Ural Mountain, Rusia. Katanya itu kualitasnya itu eksepsional, warnanya itu top quality change gitu kan. Karena kan gini, Alexandrite chrysoberyl itu change-nya itu jarang banget yang benar-benar change 100% gitu loh ya. Jadi change Alexandrite itu kadang-kadang ada yang cuma 30% change, ada yang hanya 20% change, ada yang 30% change. Jadi nggak harus berubah 100% untuk dapat disebut Alexandrite. Karena kalau harus berubah 100% untuk dapat disebut Alexandrite, waduh kagak ada Alexandrite yang ada gitu. Itu aja dari gue soal Alexandrite chrysoberyl ini. Di video berikutnya gue akan mereview salah satu batu cat's eye Alexandrite yang harganya seharga rumah. Jadi sabar aja. Oke, setelah video yang rilis, gue akan keluarkan video itu nggak lama setelahnya. Oke, kalau gitu jangan lupa komen, like, atau subscribe kalau kalian tahu tentang batu Alexandrite ini. Ya, oke. Udah semua kan? Apa lagi deh? Udah, sampai ketemu di video berikutnya.